آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلبة الأحباء في هذا اليوم سنستمر درسنا عن الكتابة المقيدة وقد قلت في الأسبوع الماضي أن الجملة ينقسم إلى قسمين البسيط والمركب. البسيط يعني جملة اسمية بسيطة والجملة فعلية بسيطة. المركب ini الجملة التي فيها أكثر من جملتين، يمكن ثلاثة أو يمكن أربعة يمكن خمسة وغير ذلك. وبهذا اليوم إن شاء الله سنقرر عن هذه المادة عن الكلام المركب أو يدعى بكلمات مجموع في البحث الإندونيسية. طيب قبل أن نستمر درسنا اليوم أرجو أن تفتحوا فيديو أولا لأني سمعت أن بعض منكم في الخارج أو في الجامعة يمكن عليكم أن يعمل أشياء كثيرة أخرى، ولذلك أنت لا تركز إلى هذه المادة. Oke, baik, silakan dibuka ya kameranya, karena saya dengar tadi masih banyak yang outdoor dan sepertinya memang tidak serius gitu mengikuti perkuliahan ini. Jadi kalau tidak dibuka, silakan untuk dengan penuh hormat saya minta untuk perbaiki kameranya. Baik, teman-teman mahasiswa, saya akan ulangi kemarin sesuai dengan apa yang saya sampaikan tentang kalimat majemuk. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalimat itu terdiri dari dua, ya dilihat dari banyaknya klausa yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah ini nggak bisa ngirim file di sini ya, harus dari Google Drive ya. Mungkin karena ini sewaan atau gimana, jadi saya kirim lewat WA saja. Kalau akan mengulangi bahwa kalimat itu dilihat dari berapa banyak klausa atau jumlah atau juga menyebutnya tarkib ya. Di dalamnya itu ada dua, kalimat basitoh atau jumlah basitoh atau kalam basit, gitu. Kalimat tunggal yang hanya ada satu susunan subjek predikat atau mubtada khobar atau fi'il fa'il. Sedangkan majemuk itu ada lebih dari dua ya. Dua ke atas itu bisa disebut dengan kalimat majemuk. Kita ambil contoh. Yang ini ya, Aliyun mu'allimun wa Fatimatun muhandisatun. Ini kan ada dua susunan klausa, dua susunan mubtada khobar ya. Aliyun khobar pertama, mu'allimun Aliyun mubtada pertama, mu'allimun khobar pertama, kemudian Fatimah khobar kedua, dan muhandisatun khobar kedua. Fatimatun maksud saya mubtada kedua. Nah, susunan kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih, atau dua kalimat sederhana dan atau lebih ya, itu disebut dengan kalimat majemuk atau gabungan. Kenapa disebut majemuk? Ya karena lebih dari satu ya, tidak tunggal. Dalam susunannya kalimat majemuk itu kemarin saya sampaikan ada 3 jenis. Yang intinya ada dua gitu ya. Ada yang kalimatnya itu setara, jadi antara kalimat satu dengan kalimat lain itu sama-sama saja setara gitu ya. Tidak ada kalimat induk dan kalimat anak. Kedua-duanya kalimat independen. Ketika dipisah itu tidak meninggalkan pertanyaan kalimatnya,
seperti aliyun muallimun itu kan sudah selesai kalau kita hanya melihat mubtada khobar saja gitu ya. Fatimatun muhandasun juga selesai. Nah, kemudian yang kedua ada yang kalimat majemuk subordinatif atau kalimat majemuk bertingkat gitu ya. Artinya salah satu dari kalimat itu atau beberapa kalimat dari kalimat itu bukan kalimat yang independen, ya, tapi kalimat yang terikat oleh kalimat sebelumnya. Itu contohnya adalah ahtarimu mahmudan, ya, nomor 3. Ahtarimu mahmudan li'annahu mustahidun. Ahtarimu mahmudan ini kan satu kalimat ya, terdiri dari fi'il fa'il gitu ya. Saya memuliakan Mahmud gitu. Kemudian ada kalimat kedua li'annahu mustahidun. Ya. Li'annahu mustahidun. Karena dia sungguh-sungguh, kalau dia ulet. Nah, kalau saya potong di sini kita dapat dua kalimat, kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat kedua ini terikat oleh kalimat yang pertama. Kenapa? Karena dia ada kata penghubung li'annahu atau karena. Ya. Jadi kalau kita potong misalkan begini, li'annahu mustahidun, itu kan menimbulkan pertanyaan ya. Oleh karena itu maka ini anak kalimat yang bergantung kepada kalimat yang sebelumnya. Gitu. Nah, ini namanya adalah kalimat majemuk subordinatif atau bertingkat. Gitu ya. Ada yang menyebutnya kalau kalimat setara itu dengan jumlah kalimat majemuk setara itu ada yang menyebutnya dengan kalam murakkab. Kalau yang bertingkat itu ghair murakkab. Tetapi memang ini tidak ditemukan dalam berbagai buku, hanya beberapa buku saja yang menyebutkan demikian. Nah, ketika antum masih kebingungan menentukan apakah ini koordinatif atau subordinatif, maka menurut saya yang penting adalah antum memahami bahwa jika ada satu kalimat yang di dalamnya ada terdiri dari dua klausa atau dua kalimat sederhana lainnya gitu ya, seperti tadi kata-kata aliyun mu'alimun dan fatimatun muhandisatun, maka itu adalah kalimat majemuk. Ya. Jadi lebih dari satu susunan mubtada khobar atau fi'il fa'ilnya. Itu yang penting dulu untuk dipahami kalau memang masih kebingungan membedakan istilah koordinatif dan subkoordinatif. Saya akan bagikan sebenarnya ini buku ini, sayang di sini tidak bisa berbagi file langsung dari komputer ya, harus disimpan dulu ke penyimpanan awannya, jadi saya tidak akan bagikan di sini, mungkin nanti di WA PJ saja. Nah, kemudian teman-teman dalam menyusun atau menulis sebuah paragraf, sebuah karangan, apalagi karangan itu misalkan yang sifatnya non ilmiah ya, apalagi non ilmiah, maksud saya ilmiah juga mungkin sangat dipengaruhi, nanti kita tidak bisa lepas dari yang namanya keterangan waktu kejadian itu terjadi. Maksud saya begini, ketika kita akan menyebutkan bahwa saya sudah mengerjakan tugas, ya. Nah, sudah mengerjakan tugas itu bisa bermakna apakah baru selesai 5 menit yang tadi, apakah 3 hari yang lalu, apakah tahun yang lalu misalkan, gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris kan kita mengenal ada 16 tenses gitu ya, jika dikembangkan yang merujuk kepada penggunaan kata kerja dan waktunya. Nah, di dalam bahasa Arab ini ada beberapa frase, beberapa rumusan yang bisa digunakan jika kita akan menuliskan sebuah tulisan dengan menambahkan keterangan waktu tertentu. Ya. Yang pertama adalah jika kita akan menuliskan kejadian yang kejadiannya itu sedang terjadi, ini seperti yang sudah kita ketahui, ya, kita bisa menggunakan konsep fi'il mudhari, istilahnya present gitu, atau al-hadir. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana, ya, berarti aktivitas membacanya Muhammad ini dia sedang dilakukan.
Kemudian ada al-madi al-mutajaddid, ini biasanya adalah menerangkan satu pekerjaan di saat pekerjaan yang lain sudah dilakukan sebelumnya. Ya, ini mungkin salahnya menulisnya imperfect. Nah, saya agak kurang memahami kalau mengambil dari bahasa Inggris gitu ya, imperfect gitu. Nah, tapi intinya adalah di sini kita bisa ambil contoh ketika kita akan menuliskan satu pekerjaan, menuliskan satu kalimat tentang pekerjaan sesuatu sudah dilakukan dan di saat yang bersamaan pekerjaan yang lain sudah dilakukan sebelumnya, gitu ya, atau sedang dilakukan pekerjaan yang lain, maka kita bisa menggunakan konsep kana dan fi'il mudhari, ya. Ini al-madi al-mutajaddid. Jadi suatu pekerjaan dilakukan ketika pekerjaan lain juga sedang dilakukan. Itu sajalah ya bahasa mudahnya. Contohnya adalah inda maji'tu ila baitik kana Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Ketika aku datang ke rumahmu, ini kan ada ketika aku datang ke rumahmu, ya, Muhammad tadi sedang membaca Al-Qur'an. Jadi menjelaskan satu pekerjaan sedang dikerjakan ketika pekerjaan lain dilakukan. Ya, ketika aku datang ke rumahmu gitu ya, entah punya siapa, di saat yang bersamaan juga Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Nah, ini kita bisa menggunakan formula kana fi'il mudhari. Misalkan gini, indama ta'allamtu al-kitabah al-muqayyada kana kanat ya, kanat rupiah taktubul madah gitu ya. Ketika saya sedang mengajar kitabah muqayyadah, di saat itu Lutfiah juga sedang menulis materi gitu ya. Jadi ada dua pekerjaan yang bersamaan itu sedang dilakukan. Oke. Ketiga ini mustakbal itu sudah jelas ya. Kalau mustakbal menurut saya sudah sangat jelas dalam ilmu nahwu pun kalau akan mengerjakan sesuatu ya kita menggunakan sin atau saufa gitu ya. Tergantung apakah pekerjaannya akan dikerjakan dalam waktu dekat atau masih jauh ya. Ini sudah jelas ya kalau untuk yang mustakbal. Saufa Muhammadun Al-Qur'an. Muhammad akan membaca Al-Qur'an. Oke. Kemudian keempat ada al-madhi. Al-madhi jelas ya kalau madhi itu pekerjaan yang sudah dilakukan gitu. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana berarti aktivitas membacanya sudah dilakukan. Nah, tetapi jika pekerjaan itu sudah dilakukan dan waktunya ba'id gitu ya, agak jauh gitu, maka biasanya menggunakan kana. Jadi teman-teman kalau ada teks menggunakan kana, itu biasanya pekerjaannya memang benar-benar sudah berlalu gitu ya. Kana Muhammadun qara'al Qur'an. Muhammad sebelumnya sudah membaca Al-Qur'an. Gitu. Nah, ini biasanya adalah untuk menjelaskan al-madi al-ba'id gitu ya. Kemudian ini banyak ya. Yang keenam terakhir ada yang future anterior al-muntaha bil mustaqbal sayakun kemudian sayakun kemudian ditambah dengan fi'il madi ya, aqad dan fi'il madi. Oke. Sayakunu Muhammadun qad qara'a al-Qur'ana ba'da sa'atin. Jadi ini pekerjaan yang akan selesai dalam waktu yang akan datang gitu. Muhammad 1 jam lagi akan selesai membaca Al-Qur'an. Nah, jadi konsep-konsep waktu ini teman-teman silakan digunakan ketika teman-teman mahasiswa akan menuliskan satu paragraf, satu karangan, satu karya ilmiah yang memang ada kaitannya dengan waktu. Tetapi khusus untuk karya ilmiah, kalau kita merujuk kepada aturan bahasa Inggris ya, teman-teman, biasanya dalam bahasa Inggris itu yang disarankan adalah menggunakan past tense ya, atau madi gitu. Kenapa demikian? Karena dalam penelitian itu penelitiannya harus sudah dilakukan sehingga
laporannya pun harus menggunakan kata kerja madi. Misalkan begini ya, antum menulis skripsi ya, bahasa al-bahitha gitu ya, bahasa al-bahitha an hadal maudu mundu sanatin madiyah. Jadi peneliti sudah meneliti tentang tema ini sejak tahun lalu. Tidak bisa menggunakan istilah yabhasu al-bahisu atau al-bahisu yabhasu atau al-bahisah tabhasu, tidak, tapi harus dengan kata-kata fi'il madi ketika menulis skripsi nanti. Kenapa? Karena penelitiannya harus sudah diselesaikan, gitu ya. Nah, khusus untuk itu untuk karya ilmiah. Tetapi kalau untuk yang lain itu disesuaikan dengan waktu yang kita inginkan. Gitu. Oke, silakan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Saya coba bagikan bukunya di PJ yang tadi ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca. Jadi minggu depan saya berharap ini bukunya sudah dibaca dulu, sehingga saya bisa beralih kepada bagaimana menulis kalimat dengan berbagai variatif, misalkan variatif alasan, variatif perumpamaan, dan lain-lain. Nah, sehingga nanti di akhir semester, di akhir setengah semester pertama, kita membuat satu buah paragraf dengan beragam konsep atau pola kalimat yang sudah kita pelajari, ya. Oke, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan sampai di sini. Oke, saya sudah bagikan ya di PJ ya bukunya ya. Silakan nanti dibagikan ulang. Oke, silakan, ada pertanyaan? Ustaz mau nanya, Ustaz. Boleh, silakan. Yang terakhir tadi yang nomor 6 yang future anterior, sama bedanya sama future itu apa, Ustaz? Ini ya yang nomor 6, saya tandai dulu nomor 6 dengan nomor 4, 3 ya. Oke. Itu saja ya, nomor 3 dan nomor 6 berarti ya. Saya coba tandai dulu. Oke. Tadi yang ditanyakan oleh siapa tadi yang bertanya, maaf? Lutfia, Ustaz. Oh, Lutfia, oke. Lutfia ya menanyakan tentang al-mustaqbal dengan al-muntaha al-mustaqbal. Kalau mustaqbal itu pekerjaannya akan dilakukan, ya akan dilakukan. Nah, kalau yang future in anterior pekerjaannya akan selesai dilakukan, sebenarnya begitu. Ya, kalau yang nomor 3 itu belum dilakukan dan baru akan dilakukan. Kalau yang future anterior itu al-muntaha bil mustaqbal akan selesai dilakukan, gitu ya. Jadi kalau yang ketiga itu baru akan start, kalau yang keenam baru akan selesai. Ya, makanya nanti pakainya itu dengan qad fi'il madi gitu. Gitu ya Lutfia ya perbedaannya ya. Jadi yang nomor 3 itu belum dilakukan, baru akan dilakukan. Kalau nomor 4 baru akan selesai, berarti sudah dilakukan kan? Ya, sedang dilakukan atau sudah dilakukan dan akan selesai pada waktu tertentu yang akan datang. Mungkin 1 jam lagi, mungkin 1 menit lagi gitu. Itu perbedaannya. Oke, pertanyaannya bagus ya. Ada lagi? Silakan satu lagi. Oke, bukunya sudah saya terkirim, tolong PJ langsung dibagikan saja nanti ya, biar bisa dipelajari oleh mahasiswa. Baik, kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, saya akan memberikan satu penugasan kepada teman-teman, ya, cari satu paragraf saja ya, satu paragraf sederhana saja, boleh dari manapun sumbernya, ya, satu paragraf saja ya teman-teman.
Setelah itu kemudian nanti teman-teman tandai mana yang termasuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ya, tandai. Tandainya boleh dengan garis, boleh dengan di blok warna. Kemudian tandai pula mana yang termasuk dengan kalam basit, kalimat tunggal, dan mana yang disebut kalam tarkibi atau kata majemuk. Jika ada keterangan waktunya boleh ditandai juga, ya. Oke. Jadi silakan cari satu paragraf saja yang sederhana, boleh dari internet atau manapun. Kemudian analisis tadi jumlah fi'liyah ismiyahnya, majemuk tunggal atau bertingkatnya, kemudian keterangan prase waktunya itu termasuk dalam mana? Apakah hadir, al-madi al-mutajaddid, apakah mustaqbal, apakah madi, dan seterusnya sampai tadi ya future anterior gitu. Oke. 5 menit cukup ya teman-teman, 5 menit ya. 5 menit cukup untuk berikan waktu mencari dan menandainya. Saya berharap tidak ditulis tangan, tetapi boleh diketik di Microsoft Word atau WPS Office yang ada di HP-nya masing-masing gitu. Baik. Ada pertanyaan dulu terkait penugasannya? Ya. Bagaimana Hana? Mohon maaf terputus-putus. Sekarang juga ya dikerjain. Ya, kita usahakan sekarang dulu ya. Nanti kalau memang ada kesulitan tidak bisa selesaikan, ya tidak apa-apa, bisa dikerjakan di kemudian waktu begitu. Oke, saya berikan waktu 5 menit pertama ya. Nanti kalau memang ada kesulitan kita bisa kondisikan sesuai dengan waktu yang kita miliki. Baik. Selama mencari 5 menit, saya perbolehkan teman-teman untuk menutup kamera atau mic-nya. Silakan sambil buka lagi kameranya dan kita lihat contoh dari beberapa pekerjaan yang teman-teman kerjakan. Baik, selamat mencari ya.